'Cause I'm in the stars tonight. So watch me bring the fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PGSDA 3 semester 5 akan mensimulasikan materi IPA kelas 4 tentang sifat-sifat cahaya. Perkenalkan, nama saya Nurrohma Emilia, NIM akhir 103. Saya Hani Oktavia, NIM akhir 115. Saya Naila Rahmatin Mazida, NIM akhir 107. Saya Ida Nurhabibah, NIM akhir 130. Saya Miftah Aulia Ramadhani, NIM akhir 104. Selamat menyaksikan. Ayo, Ta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aduh, suaranya kok lemes banget ya. Belum sarapan? Belum. Diulangi lagi ya. Masih pagi, harus semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang temannya ada yang nggak masuk? Ada Siapa? Ode. Aladin. Rena. Sakit, Bu. Oh, sakit. Tadi ada yang dititipin surat? Sudah Bu itu. Bu itu. Oh ya, terima kasih. Iya. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang IPA, sifat-sifat cahaya. Ada yang tahu sifat-sifat cahaya? Enggak tahu, Bu. Oh ya, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Ya. Nah, sekarang Ibu akan bagi LKPD-nya. Silakan dilihat dulu ya. Terima kasih, Bu. Kasih. Sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Sekarang Ibu tanya ya, kalau misalnya kalian belajar, terus kemudian lampunya mati, kira-kira kalian tetap belajar nggak? Enggak bisa, Bu. Nggak Bu. kelihatan. Oh iya, berarti kita belajar juga butuh cahaya. Sekarang ada yang tahu nggak cahaya itu apa? Saya Bu. Apa? Cahaya adalah Ya. pancaran elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata. Ya, benar sekali. Jadi cahaya itu adalah energi bentuk gelombang elektromagnetik yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Sudah paham? Paham, Bu. Sekarang dibuka halaman selanjutnya. Berdasarkan sumbernya, cahaya dibedakan menjadi dua macam. Apa itu? Cahaya dari benda itu sendiri Ya, dan betul. Dan dari pantulan cahaya lain. ya, kalau cahaya yang berasal dari benda itu sendiri, contohnya apa? Matahari, senter, Ya, bagus. lilin, Ya. lampu. Terus kalau cahaya yang memancar dari benda akibat pantulan cahaya, Melihat apa benda contohnya? berwarna merah. Merah. Artinya benda tersebut memantulkan cahaya berwarna merah. Betul sekali. Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama yaitu cahaya dapat dibiaskan. Bisa dilihat ya di buku ajarnya. Nah, di situ yang gambar pertama itu ada gelas, terus kemudian pensilnya dimasukkan ke dalam gelas tersebut. Nah, kalau yang kalian lihat itu apa yang terjadi kira-kira sama pensilnya itu? Patah, seperti patah. Nah, Bengkok, ya. bengkok. Ya, betul sekali. Jadi, kalau pensilnya dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air akan tampak seperti patah. Hal tersebut terjadi karena pembiasan. Jadi, pembiasan cahaya itu adalah pembelokan arah rambat cahaya saat melewati dua medium yang berbeda kerapatannya. Jadi kelihatannya kayak patah padahal tidak patah gitu ya. Paham ya? Bu. Terus yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Apa? Contohnya benda bening itu apa? Tahu enggak? Botol. Ya, botol. Plastik. Plastik. Mika. Ya, mika.
Nah, jadi ketika cahaya mengenai benda bening tersebut, maka cahaya dapat menembus benda tersebut. Itu, paham ya? Yang ketiga yaitu cahaya dapat merambat lurus. Sifat cahaya yang merambat lurus akan terjadi jika melewati satu medium perantara. Kejadian ini dapat kita lihat dengan nyata pada lampu senter yang merambat lurus. Apa itu? Kalian pernah itu menghidupkan senter? Nah, itu kan cahayanya lurus ya? Iya. Ya. Terus selain itu kita juga dapat melihat cahaya merambat lurus pada berkas cahaya matahari yang menerobos masuk celah genting atau ventilasi pada rumah kita, yang terlihat seperti garis-garis lurus. Pernah memperhatikan kalau di rumahnya gentingnya ada yang bocor sedikit? Iya, Pernah lihat ya. Itu namanya cahaya dapat merambat lurus. Benar. Sifat cahaya yang merambat lurus oleh manusia dimanfaatkan dalam pembuatan apa tadi? Lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, yaitu cahaya yang dapat dipantulkan. Cahaya yang dapat dipantulkan atau disebut pencerminan adalah sebuah proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Contohnya apa? Yuk, siapa yang tahu? Misalnya apa? Tahu, Bu. Nggak tahu. Cermin itu tak, Bu? Ya, cermin. Yang digambar Ya. itu, Bu. Ya, betul. Yang digambar ini gambar cermin ya, anak-anak, bukan lukisan ya. Iya. Ya. Itu cerminnya di berhadap-hadapan. Terus di apa? Dikasih senter. senter. Benar. Dari situ kita dapat melihat cahaya itu dapat dipantulkan. Ya. Mengapa bisa begitu? Karena cermin itu mempunyai bidang halus dan mengkilap yang bisa memantulkan cahaya yang sangat baik. Sedangkan dalam pemantulan baur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata, seperti pada tanah yang tidak rata atau pada air yang bergelombang. Iya, anak-anak. Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang permukaan cermin yang dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pertama cermin datar, kedua cermin cembung, dan ketiga yaitu cermin cekung. Betul. Cermin datar, siapa yang mau jawab? Apa itu cermin datar? Ya, Bu. Ya, jawab Mbak Mita. Cermin datar adalah cermin yang permukaannya tidak melengkung, tidak mencembung. Ya, contohnya apa Mbak Ita? Contohnya Cermin yang biasanya kalau Mbak Ita mau ke sekolah, biasanya kalau mau merias diri itu cermin datar. cermin di rumah saya itu Kak. Ya, itu Di juga. kamar. Cermin almari itu, Bu ya? Iya, benar. Itu ya anak-anak. Buat ibu make up biasanya. Iya. Jadi cermin datar itu ada sifat-sifatnya. Pertama yaitu ukuran bayangannya itu sama-sama kayak ukuran bendanya. Jadi kalian kalau mengaca kan ukurannya sama kayak itu badan kalian ya. Terus jarak antara bayangan sama dengan jarak dari benda ke cermin tersebut. Ya. Ya. Yang ketiga, penampakan bayangan yang berlawan dengan benda. Tahu maksudnya? Jadi kalau di cermin itu Tangannya sebelah kanan. ya, kanan. Jadi kiri. Ya, pintar. Terus yang kedua, yaitu cermin cembung. Mbak Naila coba dibaca apa itu cermin cembung. Cermin yang permukaannya melengkung ke arah luar. Iya, betul. Apa contohnya anak-anak? Apa ada yang Kaca tahu? spion. Iya, betul. Yang ketiga, yaitu cermin cekung. Merupakan sebuah cermin yang permukaannya melengkung ke arah bagian dalam. Contohnya seperti lampu senter. lampu mobil, sama apa? Sendok itu cekung apa cembung? Ada yang cekung, ada yang Iya, cekung ya, Mbak.
Cermin cekung juga memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, bayangan benda pada cermin bersifat tegak dan dapat diperbesar. Yang kedua, jika benda jauh dari cermin cekung, maka bayangannya bersifat nyata. Untuk membuktikan sifat cahaya tersebut, Ibu akan mengajak kalian untuk melakukan percobaan ya anak-anak. Jadi pertama, alat yang harus kita siapkan yaitu apa ini? Senter. Betul. Yang kedua yaitu kertas karton. Kertas kartonnya ada 3 ya anak-anak. Iya, Bu. Kemudian ada 2 cermin. Betul. Terus ini gelas sama air. Kemudian lilin, pulpen sama Korek api. Iya, mari kita coba. Kita akan melakukan percobaan. Di sini kan sudah dibagikan LKPD ya. Iya, Di sini Bu. kan ada media sama alat dan bahannya juga. Bisa kalian untuk maju ke depan untuk melakukan percobaan. Nanti Ibu bantu melakukan percobaannya. Sekarang untuk cahaya yang merambat lurus, bisa dibantu? Bisa, Bu. Tadi bawah aja tabu. Ya wis di bawah aja wis. Ayo Mbak Naila sama aku. Selasinya mana Sama aku, Bu? Bu. Iya ya. Besar sini Bu. Ke depan itu. Kurang panjang. Mati, mati. Kok sini dulu Mbak Naila? Kok langsung di situ? Ya lo tolong ya Mbak Naila. Si Mbak Naila izin. Susu Mbak Neni. Sini, Bu. Si ini kok di tepakno iki Mbak Naila. Itu saya itu. Ah, si Iya. kotor. Terus lurus lagi tuh sih. Syutingin tuh kapan dulu? Sana lurus sana. Ini nanti Lurus sana. Oh jadi koyo belum. koyo Wis kok. Wis mari. Wis. lurus. Wis gini. Enggak gini. Wis itu. Wis. Ayo di belakang. Terus lurus sana. Enggak usah gini. Udah. Oke. Orang kita tuh. Kepres. Kayak gimana? Enggak. Bisa. Sudah. Ini Mbak Miftah coba tuh di center. Cahayanya dilihat merambat lurus Ada apa sih enggak? lihat teko kamu. Dilihat Mbak Naila lihatnya dari sana. Orang enggak apa-apa. Orang ini enggak apa. Nah, ini dapat dikatakan bahwa cahaya dapat merambat lurus. Iya, benar sekali. Lurus sama Mbak Naila. Oh iya lurus ini. Nerawang nang kerudung. Siapa? Bisa juga dilihat pakai lilin ya. Lihat. Kurang mendukung.
tuh geliuk-geliuknya gitu. Coba nih, Gak usah digini, langsung di Center. coba kelihatan. Center gambar. Enggak dilihat dari sana. Cahayanya kelihatan apa enggak? kurang ke sana Bu. Ke sana. Ya, nah lurus. Udah. Kelihatan. Ya, ini dinamakan cahaya dapat merambat lurus. Kita lanjut ke sifat cahaya yang kedua. Ada apa? Ada apa tadi sifat cahaya? yang Cahaya kedua? dapat dapat Menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening ya sekarang. ya. Bentar. Yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Pak Miftah tolong dipegang ini. Mbak Ika ini center. Lihat. Ngapain Bu? Iya di sini. Ayo ya. Aku mau Juga boleh rebutan. Ayo Mbak Ita dulu, nanti Mbak Naila juga kebagian kok. Ini ada gelas. Ini dapat menembus benda bening. iya dapat menembus benda bening ya. Ini dapat dilihat. Ya. Ya. Sekarang yang kedua, coba Mbak Naila yang pegang senternya. Ini ada kertas, kertas mika. Ini kan mikanya bening ya. Ya. Bisa Iya. kan? Bisa. Ya Bu, bisa Bu. Namanya apa tadi? Menembus benda bening. Benar sekali. Nanti sama dikerjakan ya LKPD yang sudah dikasih tadi. Ya, Bu. Sekarang ke percobaan Ini, yang Bu. percobaan yang ketiga yaitu sifat cahaya dapat dibiaskan. Ini siapa yang mau? Ini nanti ditaruh di dalam gelas yang berisi air. Nah, bisa diamati. Itu bendanya terlihat seperti apa? Bagaimana? Seperti patah kalau dia ada di patah. Ini namanya cahaya dapat dibiaskan. Sudah paham? Paham. Kita lanjut yang keempat. Cahaya dapat apa? Dipantulkan. Ini pegang. Coba dilihat ya. Ini kan ibu. Bentar. Nah, ini apa sifat cahaya yang apa ini? Dapat dipantulkan. Iya, jadi ini kan dari kaca yang sebelah kanan mantul ke sebelah kiri. Iya, bisa ditaruh alatnya. Sekarang kalian mengerjakan LKPD dulu ya. LKPD itu kan ada tabel percobaan 1, percobaan 2, percobaan 3, dan percobaan 4. Di situ ada nama percobaan, tujuan percobaan, alat dan bahan, tanggal kerja, dan hasil pengamatan. Bisa dikerjakan. Tadi nama percobaan yang pertama apa? Diisi di situ. Gak boleh nyontoh maknanya. Iya, dikerjakan sendiri-sendiri. Di situ alat dan bahan yang tadi dibuat percobaan ditulis juga. Yang kolom terakhir itu kan ada kolom buat isi kesimpulan ya. Ya, Bu. Tadi ditulis kesimpulannya. Bu.
Selesai mengerjakan? Sudah, Bu. Silakan dikumpulkan ya anak-anak. Ini Bu. Nah, setelah kalian mengerjakan percobaan, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian. Nah, ini berisikan soal-soal. Silakan dibagi satu-satu. Satu anak satu. Silakan dikerjakan ya. Ya, Bu. Yuk, nggak boleh contekan. Sudah selesai? Sudah. 5 menit lagi ya. Iya Bu. Ibu, Oh, sudah sudah. selesai. Pinter. Oke, Ibu akan memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Jadi dapat kita ketahui bahwa sifat-sifat cahaya itu ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, cahaya dapat dibiaskan. Yang kedua, cahaya dapat merambat lurus. Yang ketiga, menembus benda bening. Yang keempat, cahaya dapat dibangkitkan. Ya, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham semua ya? Sudah. Nah, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan baca doa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu Guru akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.